Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Awalia dengan NPM 250910011121 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2D. Dalam video ini, saya akan menjelaskan klasifikasi dan fungsi perangkat keras komputer. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama, apa itu perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware? Nah, perangkat keras atau hardware merupakan komponen fisik sistem komputer yang melaksanakan instruksi dari perangkat lunak. Di sini ada beberapa poin mengapa kita harus memahami hardware. Yang pertama, dasar pengoperasian komputer. Kedua, penting untuk troubleshooting atau perbaikan. Dan yang ketiga, pengetahuan dasar bagi praktisi sistem informasi. Nah, selanjutnya di sini ada perangkat keras pada casing. Yang pertama ada motherboard. Motherboard ini merupakan papan sirkuit utama komputer yang menghubungkan komponen vital seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan. Nah, motherboard ini bertindak sebagai pusat komunikasi atau jantung agar semua perangkat keras bekerja sama. Motherboard ini juga yang akan menentukan kompatibilitas, performa, dan kemampuan upgrade komponen. Di sini bisa dilihat contoh dari motherboard. Selanjutnya kita masuk kepada power supply. Power supply itu dianya sebenarnya sebagai penstabil dari arus listrik. Nah, di sini dia merupakan perangkat elektronik yang mengubah arus listrik AC atau bolak-balik dari sumber utama menjadi tegangan DC atau searah yang stabil dan sesuai kebutuhan ataupun komponen. Seperti pada komputer ataupun pada perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya di sini ada CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU atau Central Processing Unit ini merupakan otak dari komputer yang memproses instruksi, data, dan mengkontrol semua fungsi komponen sistem. Sebagai pusat komputasi, CPU menjalankan perhitungan logika dan aritmatika untuk aplikasi serta sistem operasinya. Nah, komponen ini pun sangat penting untuk kecepatan dan performa multitasking pada komputer. Selanjutnya di sini ada RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM itu merupakan komponen memori yang mana merupakan tempat penyimpanan data sementara yang sedang aktif digunakan oleh prosesor atau CPU ya, komputer agar berjalan cepat dan responsif. Selanjutnya di sini ada VGA card, yang mana ia merupakan komponen komputer yang memproses visual ke monitor. Nah, ini sangat berguna dan sangat penting bagi orang-orang yang gaming, editing, dan desain. Nah, ini sangat cocok dan sangat penting bagi mereka. Ini sangat-sangat memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya di sini ada sound card. Sound card ini merupakan perangkat keras untuk mengolah dan menghasilkan audio berkualitas tinggi pada komputer ataupun laptop. Nah, ini dianya baik internal maupun eksternal, ini sangat penting ya. Nah, umumnya ini digunakan untuk streaming atau rekaman vokal karaoke dan seperti podcast. Soundcard ini merubah sinyal analog ke digital dan sebaliknya. Di sini bisa kita lihat contoh dari soundcard. Ini dia merupakan contoh dari soundcardnya. Selanjutnya di sini ada internal storage atau RAM dan ROM. Nah, RAM atau Random Access Memory dan ROM, Read Only Memory atau Strong Internal, adalah dua jenis memori internal utama pada ponsel. Nah, RAM ini bersifat sementara untuk multitasking aplikasi, sedangkan ROM dianya merupakan sifatnya permanen untuk penyimpanan sistem operasi, foto, dan aplikasi. Nah, ini dianya contoh dari RAM, dan ini contoh dari ROM.
Oke, lanjut kita masuk kepada media penyimpanan data. Di sini penyimpanan eksternal ini ya. Yang pertama ada disket. Disket itu merupakan media penyimpanan data magnetik yang berbentuk piringan tipis dan fleksibel, dilapisi plastik dan digunakan untuk penyimpanan data pada komputer. Ini dapat dilihat contohnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada VCD, yaitu format penyimpanan video digital pada cakram optik yang dapat diputar di PC atau laptop menggunakan drive CD-ROM atau DVD-ROM. Umumnya, VCD ini digunakan untuk memutar film menggunakan perangkat lunak media 1. DVD. DVD ini merupakan perangkat optik untuk membaca atau menulis data. Yang sekarang ini dianya sudah tersedia dalam bentuk internal seperti PC atau laptop, dan seperti eksternal dianya pada USB. Lanjut, di sini ada hard disk. Hard disk ini merupakan perangkat penyimpanan data yang mana ini dianya penyimpanan data utama pada komputer untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file dalam kapasitas besar. Di sini juga ada flash disk. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan data portable berukuran kecil, yang mana dianya menggunakan chip memori. Nah, bedanya flash disk dengan hard disk, kalau dianya flash disk, dia menggunakan chip memori dan gambarnya seperti ini. Sedangkan hard disk dianya menggunakan piringan. Nah, contohnya seperti ini. Itulah perbedaan flash disk dan hard disk. Dari bentuknya saja sudah berbeda ya. Selanjutnya di sini ada alat input. Di sini kita ada keyboard, mouse, multimedia, dan scanner. Keyboard itu merupakan perangkat keras hardware input yang mana ada pada komputer atau perangkat elektronik yang berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, serta perintah khusus. Selanjutnya ada mouse. Mouse ini perangkat keras input juga yang mana dianya berfungsi untuk menggerakkan kursor atau pointer di layar monitor. Dan mouse ini memudahkan pemilihan teks, icon, folder, dan file. Lanjut, di sini ada multimedia. Multimedia ini merupakan kumpulan alat keras hardware dan juga perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membuat, memproses, menyajikan kombinasi teks, audio, gambar, animasi, dan video secara digital. Nah, alat ini memfasilitasi interaksi dan navigasi. Umumnya melibatkan komputer, speaker, dan perangkat lunak pengolah konten lainnya. Lanjut, di sini ada scanner. Scanner ini merupakan perangkat keras input yang memindai dokumen fisik kertas seperti fotokopi dan KTP. Nah, di sini fungsi scanner akan mengubah menjadi format digital seperti PDF, JPG, dan PNG. Fungsi utama dari scanner ini adalah untuk digitalisasi data, untuk mempermudah penyimpanan, pengarsipan, pengeditan, dan berbagai dokumen secara elektronik, serta mencegah kehilangan dokumen penting. Lanjut, di sini kita ada alat output. Alat output di sini ada monitor, yang mana monitor ini merupakan perangkat keras pengeluaran yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data CPU dalam bentuk visual seperti teks, gambar, video, dan grafik agar dapat dilihat penggunanya. Nah, selanjutnya di sini ada printer. Printer ini merupakan hardware juga, hardware output, yang mana dianya langsung terhubung ke komputer ataupun perangkat lain. Fungsi dari printer ini dianya adalah untuk mengubah data digital seperti teks, gambar, foto yang akan menjadi bentuk fisik seperti hard copy. Nah, dianya berada di atas kertas atau media lainnya.
Lanjut, di sini ada speaker. Speaker ini juga merupakan hardware output yang mana dianya mengubah sinyal listrik audio menjadi gelombang suara yang dapat didengar manusia dan memanfaatkan komponen membran. Fungsi utamanya adalah menghasilkan output suara yang maksimal dari perangkat seperti komputer, HP, atau sistem audio. Selanjutnya di sini ada proyektor. Proyektor itu merupakan perangkat optik yang menangkap sinyal atau video dan data dari komputer atau pemutar media dan memproyeksikannya. Dianya akan mempermudah untuk memperbesar, yang mana di sini digunakan untuk untuk mempresentasikan, menampilkan presentasi video atau gambar dalam bentuk besar yang jelas dan dapat dilihat oleh banyak orang sekaligus. Selanjutnya di sini ada perangkat tambahan atau peripheral device, yang mana di sini ada modem. Modem ini merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari perangkat komputer atau HP menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menjembatani perangkat pengguna dengan internet service agar dapat terhubung ke internet. Selanjutnya di sini ada network card, yang mana ini merupakan komponen yang dipasang pada komputer untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal atau internet. Nah, fungsinya antara lain sebagai perantara data, yang mana NIC mengubah sinyal kabel wireless menjadi data digital. Setiap NIC memiliki alamat fisik untuk mengidentifikasi perangkat. Nah, selanjutnya di sini kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah perangkat keras hardware merupakan sekumpulan komponen fisik yang saling terintegrasi untuk menjalankan fungsi sistem komputer secara utuh. Nah, komputer dapat bekerja keras optimal berkat adanya sinergi antara alat input, unit pemrosesan dalam casing, media penyimpanan, hingga alat output yang menyajikan informasi kepada pengguna. Selain itu, kehadiran perangkat tambahan atau peripheral turut memperluas kemampuan komputer dalam hal konektivitas jaringan. Dan pada akhirnya, seluruh perangkat keras ini berfungsi sebagai wadah fisik yang mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak agar dapat menghasilkan manfaat bagi penggunanya. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton.